Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa lisyafaati rasulillah wa bijahil nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihurmati syekhina hadha ya maulaya Abil Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ustadz yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Baitul Maghfirah, kemudian dari Ketua Biker Subuhan Batam, yang semoga ketua dan seluruh anggotanya Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan umur, Allah tambahkan kesehatan, Allah tambahkan istri. Amin. Amin. Doa di majelis ilmu itu mustajab. Kayaknya ragu-ragu, bisa jadi takut istri, takut terkabul. Tidak usah takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu. Kita tidak boleh takut sama selain Allah, apalagi takut sama istri, ya kan? Tidak boleh. Amin Allahumma. Amin. Semangat. Doa itu pasti dikabulkan. Percaya tidak? Ya, harus percaya. Kenapa? Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari. Ini Al-Quran. Yakin? Yakinnya kayaknya kurang semangat. Kalau yang masih bujangan mikir puru-puru nambah satu aja belum, kan gitu. Yakin Allah itu tidak pernah mengingkari. Ini Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari. Berdoalah kepadaku, pasti aku. Yakin tidak? Kalau tidak yakin, imannya dipertanyakan, imannya diragukan. Salah satu definisi takwa, takwa itu berasal dari 4 huruf, ta, qaf, wawu, dan ya. Ta itu maknanya tadoru. Tadoru itu ketika di hadapan Allah, ketika sujud di hadapan Allah, maka dia merasa dirinya rendah diri di hadapan Allah. Semuanya kecil, tetapi ketika dengan sesama manusia, tadoru bimakna rendah hati, sopan santun. Kalau sesama manusia bukan rendah diri, tetapi rendah hati.
Beda rendah hati dengan rendah diri. Tadorru. Yang kedua adalah huruf qaf. Qaf, qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Merasa cukup dengan pemberian Allah, ridho dengan pemberian Allah, tidak merasa kurang, sederhana. Itu qanaah. Tahu qanaah? Ridho dengan pemberian Allah, merasa cukup. Salah satu fadilah daripada kita selalu mengingat mati, diantaranya kita akan ridho, kita merasa cukup, maka ingat-ingat mati. Tapi kalau lagi kerja jangan ingat mati, nanti kerjanya nggak semangat. Pas mau sholat, bayangkan bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir kali. Bisa. Jadi ketika mau sholat, bayangkan, ya Allah, ini adalah persembahan saya yang terakhir. Insya Allah sholatnya akan maksimal, sholatnya insya Allah akan khusyuk. Walaupun khusyuk itu bertingkat, ada yang 80%, 70, 60, ada yang 50, bahkan ada yang khusyuknya 0,000%. Ketika takbir saja itu masih mending. Padahal as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingatku, kata Allah, bukan untuk mengingat yang lain. Kuncinya hilang ketemu ketika sholat, berarti tidak lidzikri. Paham? Qanaah. Yang ketiga adalah huruf wawu. Wow. Jadi sejarahnya huruf wawu itu, ada yang bilang katanya ketika ada orang lagi di toilet, pintunya nggak dikunci Pak, pintunya nggak dislot, ya. Kebetulan toiletnya laki-laki perempuan. Pas yang masuk perempuan, dia lagi kencing berdiri, padahal kencing berdiri nggak boleh kan Pak. Langsung si perempuan ini kaget, wow, jadilah huruf wawu. Wawu maknanya waro. Waro itu artinya berhati-hati, ya. Waro, menjaga. Menjaga atau berhati-hati terhadap yang makruh, terhadap yang haram, yang syubhat. Kalau sudah pada tingkat level yang tinggi, bahkan yang halal pun kalau kebanyakan itu, kebanyakan makan, kebanyakan tidur, itu dihindari. Waro, laki-laki keluar rumah jangan sampai pusernya kelihatan, bulunya nampak, ini kan nggak waro namanya, nggak wirai. Waro itu berhati-hati, menjaga diri dari yang haram, dari yang makruh, dari yang syubhat, menghindari perkara-perkara yang menyebabkan sesuatu masuk ke dalam mulutnya itu yang haram, yang syubhat, ataupun tingkah laku yang diharamkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ya ini masuk kepada yakin, ya takwa, ya makna ya adalah kepanjangan dari yakin. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang yakin dengan Allah. Ketika sudah yakin, maka tidak pakai logika, betul tidak? Orang kalau yakin pakainya apa? Pakai iman, nggak pakai logi. Kita kadang banyak pakai logika. Ya. Amin Allahumma. Ini yang masih lajang banyak juga ya. Si Asep, kan Asep, bukan Asep, yang Asep ikut biker ada mana Asep? Udah dapat ini belum jodohnya? Itu aktif di Sahabat Hijrah, saya juga pembimbing juga di sana. Sahabat Hijrah menuju tauhid ya, karena ada sahib juga, saya juga pernah ngisi di sahib. Yang masih lajang juga ada amalan. Ada yang masih lajang supaya cepat dapat nih. Banyak ya. Alhamdulillah. Kuncinya adalah berani ya. Ini amalannya harus berani. Banyak orang sukses lantaran keberanian. Betul tidak? Orang pinter kalah sama orang berani.
Saya ini kemampuannya sebenarnya biasa-biasa aja Pak, tetapi karena berani, insya Allah mampu mengalahkan orang yang pintar. Tapi tetap ada juga ilmunya gitu, bukan berarti nggak ada ilmu. Nekat namanya kalau nggak ada ilmu. Jadi harus berani, jangan takut. Takut hanya kepada yang lajang mau ngelamar gadis karena dia cantik, kaya. Kan ada 4 kriterianya kan, cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, turunan kiai misalkan, agamanya bagus. Nah ini biker subuh minder, sudah jalan sampai ke tengah, udah sampai depan rumah, balik lagi muter, di tengah-tengah mikir lagi, jalan lagi, mau sampai lagi bingung lagi, ketemu sama orangnya, ditanya topiknya berbeda. Tadinya mau ngelamar malah ini mau main. Jangan seperti itu, nekat, berani. Paling resikonya 2, kalau nggak ditolak diteri, yakin ke Allah. Dengan berani kalian sudah menang 1 langkah, dengan percaya diri kalian sudah menang 1. Jangan takut, yakin. Yakin itu jangan yang penting yakin. Sholat subuh itu jangan yang penting sholat subuh. Kalau yang penting sholat subuh ngasal nanti. Yang penting sholat subuh, bangun tidur langsung sholat, nggak wudu misalnya. Sholat subuh itu bahkan sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu sama dengan sholat fajar ya. Sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti orang kaya. Makanya walaupun misalkan mepet sekalipun lakukan qobliyah subuh, kecuali udah mau komat, udah menitnya udah 0050, ini sholat subuh. Ikuti sholat berjamaah. Nanti sholat setelah doa atau zikir, boleh sholat qobliyah subuh dilakukan setelah subuh, dikodok. Saking pentingnya sholat qobliyah paham kira-kira? Nggak percaya? Nah ini di kitab Riyadhus Shalihin ada keterangannya, hadisnya ada. Saking pentingnya sholat qobliyah subuh, sehingga kan ketika kita tertinggal pun sholat qobliyah subuh, setelah sholat subuh boleh melakukan qobliyah subuh, mengalahkan dunia dan seisinya. Luar biasa. Nah ini tadi yang lajang udah yang punya istri, mudah-mudahan harus ya. Kalau nggak nambah di dunia, nambah di akhirat itu pasti orang beriman. Dan istri yang solihah akan menjadi ratunya bidadari. Berarti Allah benar tidak? Kalau enggak di dunia, di akhirat pasti dikasih Orang Islam itu semua masuk surga Pak, asalkan dia pernah bersyahadat, walaupun imannya seperti debu yang terbang, itu pasti masuk surga. Ini untuk mengalahkan promosinya orang-orang sebelah. Sudah tenang di rumah, sudah tenang di orang Islam, pasti masuk surga. Nggak percaya lagi, Rasulullah sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Kalau Rasul yang menyampaikan, percaya tidak? Percaya tidak? Yakin? Jangan khawatir. Makanya kita tidak boleh takut terus, kita harus ada harap ada, cemas ada, harap ada, takut ada, sehingga seimbang, bisa terbang. Ini takut terus, mengharap rahmat Allah, pasti orang Islam masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat tanya, qalu wa qalu, dan bertanya para sahabat,
Waman ya'ba, siapa yang tidak mau ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, akan masuk surga. Waman asani faqad aba, dan siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak taat, durhaka, menyelisih daripada aku, kata Rasulullah, mereka yang tidak mau. Rasulullah tidak mengatakan yang tidak masuk surga masuk neraka. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, gak mau mengatakan neraka kepada umatnya. Padahal di akhirat itu yang ada, kalau nggak surga adanya neraka. Tapi karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah nggak mau bilang yang tidak mau masuk neraka. Enggak. Yang tidak taat berarti tidak kira-kira kalau yang subuh berjamaah di sini mau tidak? Pasti mau. Yang membuat saya secara pribadi yakin dengan Islam diantaranya adalah adanya ibadah di pagi hari subuh fajar, bahkan di sepertiga kira-kira di sebelah ada, ya mungkin ada tapi tidak seistiqomah. Ini membuat saya yakin. Ada yang bilang kalau pagi-pagi kayak gini orang-orang munafik itu belum pada bangun, sehingga udaranya sejuk, udaranya enak, menyehatkan, karena nggak ada apa namanya itu aroma orang munafik. Kalau udah siang udah beda lagi. Yang membuat saya yakin secara pribadi adanya ibadah di pagi hari secara rutin, bahkan di sepertiga di saat Allah turun ke langit dunia. Paham? Yang kedua, orang mau masuk masjid itu berwudu dulu, betul tidak? Mandi, wudu, mandi kalau habis berhubungan mandi besar. Wudu, sholat, sendal harus dilepas. Nggak ada seksi-seksi. Ini mau menghadap Allah seksi pakaiannya. Di Islam ada tidak? Nggak sah, karena syarat sahnya sholat adalah menutup. Yang pakai sarung saja kalau sujudnya kakinya nggak rapat, itu lututnya bisa nampak, bisa jadi nggak sah. Jadi kalau pakai sarung, pakai jubah, pakai celana yang di bawah lutut, sehingga ketika sujud nggak nampak lututnya. Paham nggak? Ini perkara sepele tetapi banyak yang lalai. Jadi imam lagi kan kacau ini. Nah, kalau imamnya nggak sah, makmumnya gimana? Tapi kalau makmum nggak tahu, insya Allah nggak apa-apa. Masalahnya tahu, misalkan. Paham? Yang membuat yakin terhadap Islam adanya aturan fikih yang sangat detail, aturan fikih muamalah, fikih suami istri dan sebagainya, ya. Jadi yang sudah punya istri mudah-mudahan nambah di surga. Ini nanti takutnya ada yang marah ya kan. Masalah sensitif ini. Tapi ada yang ngajarin, pengen tahu. Ini kan yang lajang kan udah. Yang lajang tadi apa? Triknya gimana? Yang lajang amalannya apa? Harus yakin kepada yang sudah punya juga harus yakin. Ada lagi. Ada yang bilang ini jangan keras-keras ini sini aja lah ya. Jadi katanya lakukan dulu. Lakukan baru ngomong. Tapi ini rahasia ya. Lakukan dulu baru berani kayak gini. Lakukan dulu baru. Saya tanya, ini kawan saya yang bilang, kok bisa gitu? Iya. Sebab minta izin itu lebih susah daripada minta maaf katanya. Betul tidak? Itu pada takut semua. Ya ini bercandaannya, intermezzo saja ya, supaya ada semangat. Saya pengen membuat pengajian ini senang,
Saya ini guru Pak, jadi biasanya kalau masuk ke kelas yang penting saya kondisikan anak-anak senang dulu. Makanya ada video saya itu ketika mau ngajar, senang, ketika sudah senang baru masuk materi. Sesulit apapun kalau anak-anak senang insya Allah masuk materi. Tapi udah pelajarannya susah, gurunya nggak menyenangkan, pura-pura masuk yang ada mual-mual itu. Maka saya bilang senang. Sampai-sampai ada murid saya sekarang sudah jadi ustadz, sudah di guru, kalau ketemu saya bilang gitu, senang itu. Coba lihat di Facebook saya, senang. Saya ingat-ingat, oh ya dulu waktu saya ngajar saya suka bilang gitu, senang itu. Senang dulu, harus senang. Orang ngaji kayak gini harus senang Pak, untuk menandingi orang-orang yang tidak terhibur. Rata-rata orang itu nyari hiburan karena dia tidak terhibur, betul tidak? Betul tidak? Orang kena goyah, ya, karena dia tidak terhibur akhirnya ke sana. Karena pengajiannya orang duduknya salah aja dimarahin sama guru, engkau duduk salah. Saya sudah capek-capek datang jauh kamu enggak sopan. Ini muridnya bisa-bisa bubar semua. Saya sudah pernah pengalaman itu. Jadi bagaimana supaya pengajian itu menyenangkan? Jadi orang datang ke pengajian itu seneng gitu loh. Ya makanya ada guyon itu ada gitu. Jangan sampai kaku. Supaya senang. Jadi syaratnya harus senang dulu supaya masuk. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah senang-senang, ya kan udah senang ya. Saya masuk materi. Temanya apa kemarin? Ada yang baca tidak? Kekuatan dalam kelembutan. Kekuatan dalam ulangi sekali lagi. Kekuatan dalam, ada babnya aja, bab lemah lembut itu ada. Di sini disebutkan ada hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wa anhu qala, dari dia sahabat Anas mengatakan, ma masistu dibahan wala hariron alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi ila akhirih. Jadi begini, sahabat Anas pernah menyampaikan ya, bahwasanya aku tidak pernah menyentuh kain sutra baik yang tebal ataupun yang tipis yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau bapak-bapak tangannya halus tidak? Insya Allah halus ya. Yang pekerja kasar insya Allah walaupun kasar ahli surga, amin Allahumma. Karena pekerja keras. Rasulullah itu tangannya halus Pak, tangannya halus. Kemudian Rasulullah, aku tidak pernah mencium bau, kata sahabat Anas, yang mana lebih harum daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah itu baunya harum, baunya kemana-mana banyak bawa minyak wangi, kemana-mana bawa siwak, pakai celak, bawa kaca. Rasulullah suka pakai kaca. Ya kalau nggak ada kaca ya kaca masjid boleh lah untuk kaca. Rasulullah baunya harum. Sehingga ketika Rasulullah itu pernah ketika mau meninggal dunia, mau wafat, intiqal ila rafiqil a'la, Rasulullah itu pernah nyuapin orang Yahudi buta tua sendirian, disuapin sampai Rasulullah wafat. Orang Yahudi ini adalah orang yang selalu mencaci Rasulullah SAW. Bahkan ketika disuapin tuh masih dicaci maki. Kalau kita gimana itu? Ada orang disuapin tiap hari, sementara yang disuapin rocos terus. Yang dicerocosin orang yang di depannya Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Allah sendiri memuliakan makhluknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi.
Dengan adanya sholawat ini bisa membedakan akhirnya, karena Rasulullah ternyata penerima, Allah adalah pemberi, sehingga tidak mengkultus Rasulullah sebagai Tuhan seperti yang sebelumnya. Kemudian Rasulullah sudah tidak ada, diganti Abu Bakar. Abu Bakar nyuapin. Orang buta ini tahu kok, baunya beda, tangannya beda. Yang menyuapin saya tangannya halus, baunya wangi. Engkau siapa? Kata Abu Bakar, saya orang yang biasa. Orang yang biasa nyuapin engkau. Tapi orang buta ini kan lebih tajam penciumannya, indera keenamnya jalan. Bukan, kamu bukan orang yang biasa. Saya orang biasa, bukan. Lah terus siapa orang yang biasa menyuapin saya? Kata Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah bahwa orang yang setiap hari menyuapin engkau dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buta ini langsung pingsan, Pak. Pingsan. Karena begitu malunya, pingsan. Akhirnya setelah siuman, langsung Abu Bakar, kamu jangan pulang dulu, tuntun aku masuk Islam. Rasulullahnya sudah tidak ada, orangnya masuk ini kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan dalam kelembutan. Bahkan di sini, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina. Saya ini menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Jadi sahabat Anas ini ikut Nabi selama 10. Jadi tahu Nabi mau ke toilet, ke kamar mandi, dia bawakan airnya dan sebagainya. Tahu seluk-beluk. Kalau Aisyah nikah umur sekitar 9, ya itu diantaranya supaya ada hadis-hadis yang muncul riwayat dari Aisyah, karena tahu. Coba kalau nggak nikah sama anak-anak, nggak tahu bagaimana kehidupan Rasulullah. Jadi jangan dipandang, Rasulullah nikahin anak di bawah umur misalnya. Kalau tidak tahu jangan bilang. Ini ada hikmah tersembunyi. Sahabat Anas 10 tahun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famaqala liqatu uffin. Rasulullah tidak pernah mengatakan hus. Ya kalau kita kan masih mungkin ya, ada anak-anak main di masjid kita bentak hus, akhirnya nggak datang lagi ke masjid. Rasulullah tidak pernah mengatakan hus, uffin, nggak pernah kepada sahabat A. Bahkan Rasulullah tidak pernah mengatakan apa yang kamu lakukan, mengapa engkau tidak melakukan ini, kenapa engkau nggak melakukan ini. Itu Rasulullah, saking lembutnya. Kita kadang ada orang yang dikit-dikit ini disalahkan, subuh nggak kunut disalahkan, subuh kunut disalahkan, padahal yang kunut ada dasarnya, yang tidak kunut ada dasarnya, yang tidak ada dasarnya, yang tidak yang kunut ada dasarnya. Walaupun Rasulullah melakukannya tidak seumur hidup, artinya tidak lama, bahkan itu pun adalah kunutnya kunut nazilah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun sekali itu namanya sunnah, Pak. Paham? Bahkan di warga Nahdliyin kunut itu menjadi sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Imam Syafi'i. Yang tidak kunut juga ada dasarnya. Ketika Rasulullah sholat dengan sahabat, Rasulullah nggak kunut sering, bahkan lama. Ketika Rasulullah kunut, sahabat kunut, ya berarti yang ikut kunut ikut sahabat itu, musalsal, sambung menyambung sampai ke Rasulullah. Berarti yang pakai kunut ada dasarnya, yang tidak pakai juga ada dasar. Jangan suka menyalahkan, karena ini kekuatan di dalam kelembutan. Paham? Nah, ini para bikers juga ketika di jalan raya harus lembut, jangan kasar. Ini diserempet sedikit aja langsung keluar kata-kata kasarnya, pegang film untuk mukul, jangan. Ya saya percaya nggak mungkin seperti itu. Kekuatan di dalam kalam. Saya akan bacakan satu hadis yang karena sebentar lagi Isra. Satu hadis yang sangat mengena, yang sangat luar biasa, ya, mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita, ya. Ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar, kata Rasulullah. Maukah aku kalian kasih tahu
Orang-orang siapa sajakah yang jasadnya diharamkan masuk neraka, neraka haram bagi dia, atau neraka itu haram sampai padanya. Pengen tahu nggak? Ini Rasulullah yang menyampaikan. Kata Rasulullah, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadisnya hasan. Siapa saja orang-orang yang mana neraka tidak akan menyentuhnya, haram bagi dia. Yang pertama adalah kulli qaribin, orang-orang yang bersahabat. Orang-orang yang bersahabat, baik tersebut bersahabat tidak? Bersahabat dalam dakwah. Makanya ada komunitas sahabat hijrah Batam, Sahib. Saya pernah ngisi di Sukajadi. Ada sahabat hijrah menuju tauhid, SHMT. Itu saya sering isi dari awal, dari mulai ustadznya saya aja itu, sampai saya bilang kalau nggak ada kas nggak apa-apa, saya nggak usah dikasih. Ini bukan riya, tahadus binikmah, supaya untuk memotivasi. Akhirnya berjalan sampai sekarang istiqomah. Orang yang bersahabat jasadnya haram dikenai neraka, pengen, makanya harus bersahabat. Dakwah itu menyentuh, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ini masalah hati, masalah akhlak, jangan suka nyalah-nyalain. Betul tidak? Ini baru apal hadis 5 udah berani nyalain, gurunya didebat lagi. Pucuk daripada ajaran Islam adalah akhlak. Imam Syafi'i ketika sholat di tempatnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak kunut, padahal Imam Syafi'i kan kunut kan. Kalau yang kunut ikut Imam Syafi'i. Sampai-sampai makmumnya subhanallah, ini lupa apa karena kecapean atau gimana ini, nggak kunut. Setelah selesai zikir, Imam Syafi'i bilang, ya ma'asyiral ashab, wahai para sahabatku, taraktul kunuta amdan, saya sengaja ninggalin kunut karena menghormati Imam Hanafi, walaupun Imam Hanafi pada waktu itu sudah tidak ada. Ini akhlak dipakai. Ini orang NU sholat di tempat Muhammadiyah kunut, orang nggak ada yang kunut. Ya, kunut boleh, nggak kunut boleh, jangan dipermasalahkan. Ini masalah furu, masalah cabang. Yang tidak boleh beda itu masalah usul pokok, syahadatnya beda. Kayak kemarin yang bikin video itu kan udah masalah usul, itu masalah akidah. Kalau sekedar kunut tidak, tahlil tidak, itu jangan dipermasalahkan. Akhlak, kuntum khairu umat, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Akhlak dipakai etika. Kalau imamnya kunut ya bagusnya kunut sih, walaupun dia nggak kunut biasanya. Akhlak maksudnya loh, akhlak. Imamnya nggak kunut, yang usah kunut. Jangan imamnya nggak kunut, ini kunut sendiri malah salah. Makmumnya harus ikut imam. Akhlak. Walaupun sebenarnya imam kunut, makmum nggak kunut nggak apa-apa. Keyakinannya dia seperti itu. Jangan suka nyala-nyalain orang. Pucuk daripada ajaran Islam adalah akhlak. Berbicara baik, berbicara akhlak. Kuntum khairu umat. Berbicara baik, berbicara benar, itu berbicara syariat. Akhirnya nyala-nyalain syariat. Kamu salah, kamu ini. Kenapa? Enggak pakai akhlak. Padahal pucuk daripada ajaran Islam adalah akhlak. Kekuatan di dalam kelembutan. Rasulullahnya sudah tidak ada. Islam berkembang di mana-mana, seluruh dunia, bahkan bisa menjadi umat yang terbesar karena akhlak. Sekali lagi, akhlak. Baik tersebut harus punya akhlak di jalan dimanapun. Akhlak diutamakan. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus, dibangkitkan untuk menyempurnakan, bukan sekedar menjadikan kalian pintar saja, bukan sekedar menjadikan kalian hafal Quran saja, tapi nggak punya akhlak. Pucuk daripada ajaran Islam itu akhlak, hati.
memperbaiki hati, bukan pinter-pinteran sendiri. Paham? Yang kedua, jadi syaratnya kalau nggak mau tersentuh api neraka, syaratnya Islam tentunya, maksud orang non muslim. Orang di luar Islam ya tidak memenuhi syarat, karena syaratnya harus iman, harus taslim, nyerah ke Allah. Dan nggak punya syarat, baik seperti apapun nggak memenuhi syarat. Mau masuk SMA 3 nggak memenuhi syarat, boro-boro masuk, boro-boro ujian dulu. Harus bersahabat. Yang kedua, hayyinin, harus rendah hati, tawadu, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, anak kecil pun kalau ada, assalamualaikum. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang kedua? Hayyin itu apa? Rendah hati, jangan takabur. Iblis makhluknya Allah yang paling cerdas pada waktu itu, Pak. Al-Quran hafal, Pak. Kita ada orang kesurupan, dibaca Al-Quran, jinnya baca lagi. Iblis hafal Al-Quran, Pak. Jangan tanya iblis ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah. Iblis bisa ngobrol sama Allah. Maqamul mukallamah, maqam di mana makhluk bisa berdialog dengan Allah. Kurang apa? Wa kana iblis yasjudullah ta'ala arba'ina alfasanatan. Iblis sujud di hadapan Allah 40.000 tahun. Kita sujud berapa? Iblis 40.000 tahun. Arba'ina alfasana ini tertulis Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsir Jalalain. Iblis sujud 40.000 tahun. Wa kana iblis yasjudu wa ta'ala arba'ina alfasanah. Wa kana iblis min aksaril malaikati ilman wa amala. Iblis termasuk makhluknya Allah yang paling ilmunya tinggi, ilmunya hebat, ibadahnya paling banyak, pangkatnya sebagai imamul malaikat, pimpinan para malaikat, diusir oleh Allah. Kenapa? Karena iblis tidak punya akhlak. Betul tidak? Ada nggak orang yang kayak gitu? Alim, kitab banyak, hafal Quran, tetapi sombongnya minta ampun. Ada tidak? Akhlak. Karena iblis tidak mampu menjaga diri, ilmu dan amalnya tidak membuahkan ketakwaan. Ilmu dan amalnya membuatnya dia semakin jauh dari Allah, membuatnya semakin sombong, sehingga iblis diusir oleh Allah. Kenapa? Sombong. Kenapa? Karena tidak taat. Kata Rasulullah, tidak mau. Jadi mahkotanya iblis dua, sombong dan tidak taat, enggan. Orang gelem ya, kalau bahasa Jawanya itu. Yang nggak mau ya berarti nggak mau. Yang nggak taat berarti nggak mau. Gitu aja. Paham? Ya itu saja. Ini sebentar lagi Israq kan, nggak apa-apa. Israq itu fadilahnya ya seperti mengerjakan haji dan umroh yang diterima. Kita haji ke sana belum tentu diterima. Betul tidak? Jadi kalau habis ngaji, sholat subuh, zikir, ngaji kayak gini, sholat Israq 2 rakaat, melebihi haji dan umroh yang diterima. Tadi DKM berbisik sama saya, buka tanya jawab. Kalau ada, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Jangan tanya Ustadz jam berapa, atau tanya yang lain. Tanya yang sekitar membangun ya, walaupun di luar tema nggak apa-apa. Yang penting cair suasananya, karena ini umum. Yang jelas temanya adalah kekuatan di dalam kelembutan. Satu kali aja pertanyaan, barangkali ada. Kalau enggak tutup. Oh boleh. Jika ada pertanyaan, silakan satu saja, karena yang sudah mendengar yang suruh. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita langsung saja. Ya ini insya Allah nanti ada pertanyaan. Silakan. Ya. Tadi kan ada 4, jadi baru 2.
Iya, tadi maksudnya saya mau menyampaikan, biasa kalau di depan kan grogi, apalagi ulama semua di sini kan. Amin Allahumma. Tinggal dulu. Saya hadisnya baru baca, ya kan hadisnya udah saya 4 tadi, ada hayyinin tadi ya. Yang kedua tadi hayyinin, yang ketiga adalah layinin. Layinin itu artinya lemah lembut. Satu bersahabat, yang kedua hayyinin rendah hati, yang ketiga kelembutan. Kuatan dalam kelembutan. Dakwah itu harus lembut. Rasulullah luar biasa, nggak pernah membentak orang, nggak pernah mukul istri, nggak pernah mukul perabot, nggak pernah mukul benda-benda, kecuali kalau dirinya disiksa. Kalau Rasulullah dirinya dianiaya nggak masalah, dirinya disakiti nggak apa-apa. Tetapi kalau agama sudah dihina, urusan hukum Allah dilanggar, Rasulullah paling pertama nyawa taruhannya. Jadi jangan salah ya, Rasulullah itu lemah lembut dalam hal ketika fisik pribadinya dihina, dicaci maki, diludahi pun Rasulullah tetap balas dengan menjenguknya. Bahkan yang dijenguk sembuh akhirnya sakitnya, akhirnya yang dijenguk masuk itu Rasulullah. Ada orang kencing berdiri di masjid dulu nggak kayak gini, ada sahabat berdiri semua mau mukulin dia, kata Rasulullah jangan, ambil air 1 ember atau segayung siram di atasnya. Coba kalau ada orang lagi kencing berdiri kita marahin, kira-kira kencingnya kemana-mana kan? Rasulullah nggak lembut, lemah lembut, hayyinin. Dan yang terakhir sahlin. Tahu artinya sahlin? Suka mempermudah, nggak mempersulit. Jangan mempersulit orang dalam hal urusan apapun, mudahkanlah. Dan Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah ketika disuruh milih ada 2 perkara masalah agama, yang satu susah, yang satu mudah, Rasulullah pilih yang mudah. Beragama nggak usah aneh-aneh, ikuti golongan yang banyak, ya paham? Nggak usah aneh-aneh sendiri, ini kayak gini, umumnya orang aja gimana. Beda dengan kalau masuk thariqah, itu beda lagi, itu amalan khusus. Tapi kalau dalam hal tertentu nggak usah aneh, ikuti yang banyak aja ya. Ikuti pemerintah kalau istilahnya lebih akuratnya dalam hal tertentu, asalkan itu hal-hal yang sesuai dengan hati nurani kita, itu paham? Jadi ada 4 kesimpulannya. Kalau pengen neraka tidak mau menyentuh kita, haram bagi kita, tidak sampai kepada kita, yang pertama bersahabat. Yang kedua rendah hati, tawadhu. Yang ketiga lemah lembut. Yang keempat mempermudah urusan orang lain. Insya Allah dipermudah juga urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Ya dari saya langsung saya tutup aja ya. Kamu nanti. Oh iya, saya yang nyerahin. Baiklah, terima kasih dari sahabat Subhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami minta kepadamu rizki kesehatan, rizki yang banyak, yang halal, yang thayyib, yang berkah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Yang punya hajat segera Engkau ya Allah, kami mohon kabulkan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah. Berilah kepada kami solusi-solusi yang terbaik di dalam menjalani hidup. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan mengucapkan kalimah
la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.